Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Oke, Ustazah ulangi lagi ya penjelasan dari kemarin karena ternyata video yang tentang penjelasan KPK dan FPB itu rusak. Jadi Ustazah ulangi lagi ya. Langsung ke FPB dan KPK. Oke, untuk FPB dan KPK ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu, yaitu tentang faktor bilangan bulat, kelipatan bilangan bulat, bilangan prima, faktor bilangan prima dan faktorisasi prima, faktor persekutuan terbesar, dan faktor persekutuan terkecil atau KPK. Oke, di sini kita langsung ke faktor bilangan bulat ya. Yang pertama kita akan bahas tentang faktor bilangan bulat. Di sini misalkan nih kita mempunyai bilangan 12. Nah, bilangan 12 ini bisa terbentuk dari 1 kali 12. Selain 1 kali 12 itu bisa 2 kali 6. Ya, karena 2 kali 6 itu nanti membentuk angka 12. Selain itu bisa 3 kali 4 karena 3 kali 4 ini juga membentuk bilangan 12 kalau dikalikan. Sehingga ini kita bisa tuliskan 12 itu habis dibagi 1, 12 itu habis dibagi 12, 12 itu habis dibagi 2, 12 habis dibagi 6, 12 habis dibagi 3, dan 12 itu habis dibagi 4. Oke? Bilangan yang habis membagi suatu bilangan dinamakan faktor bilangan tersebut. Ini berarti angka 1, 2, 3, 4, 6, 12 ini adalah angka-angka yang habis membagi 12. Sehingga angka-angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ini adalah faktor dari 12. Oke? Jadi, faktor itu adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Itu namanya faktor bilangan. Oke? Ini boleh dicatat. Kita selanjutnya akan membahas tentang kelipatan. Oke, kelipatan itu ya berarti angkanya berlipat-lipat ganda. Oke, berlipat-lipat seperti itu ya. Misalkan nih kita punya 3. 3 itu 1 kali 2. Kita punya 6. 6 itu adalah kelipatan dari 3. Kelipatan 2 kalinya ya. Di sini artinya 2 kali 3. 9 itu juga kelipatan dari 3. 3 kali 3 ya. Jadinya 3 dilipatkan sebanyak 3 kali sehingga 9. 12 itu juga sama. Nah, selanjutnya 15, 18, dan 21. Angka-angka ini adalah kelipatan dari angka 3, bilangan 3. Ya, ciri-ciri dari kelipatan itu ya, dia angkanya semakin membesar. Dari 3, terus, atau ini bisa disebutkan ditambah 3 terus gitu ya. 3 ditambah 3 itu 6, ditambah 3 lagi itu 9, ditambah 3 lagi 12, atau bisa menyebutkan 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12, 3 kali 5 itu 15, 3 kali 6 itu 18, 3 kali 7, 21, dan 3 kali 8, 24, dan seterusnya. Nah, ini angka-angka 3, 6, 9, 12, 15, 19, 21, 24 itu habis dibagi 3. Sehingga bisa dikatakan bahwa kelipatan 3 adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi 3. Oke, kelipatan 3 itu nanti ya yang habis dibagi angka 3, itu namanya kelipatan. Jadi kalau kelipatannya itu angkanya semakin membesar, kalau yang faktor itu malah angkanya lebih kecil biasanya, atau bisa sama dengan angka yang disebutkan. Selanjutnya ada bilangan prima. Oke, tentu kalian sudah pernah kenal dan dengar ya bilangan prima. Ini tinggal pengulangan saja. Untuk bilangan prima, kita perhatikan nih. Perhatikan bentuk-bentuk bilangan bulat di bawah ini. Kita punya 2 nih. 2 itu faktornya. Kita sudah belajar faktor di bab yang nomor 1 tadi ya, bagian nomor 1. Ini kita sudah ke bagian nomor 3. 2 itu terdiri dari 1 kali 2. Selain itu ada lagi nggak? Berapa kali berapa yang hasilnya 2? Tidak ada ya, berarti hanya 1 kali 2 saja. Selain itu, 3 coba. Berarti kan 1 kali 3. Selain 1 kali 3, ada lagi nggak bilangan lain yang bisa membentuk angka 3? Tidak ada ya. Coba 4 dulu nih, sebelum kelima kita ke 4 ya. Ke 4 itu angka pembentuknya berapa aja sih? Berarti kan 1 kali 4. Benar ya? Selain 1 kali 4 itu bisa berapa lagi? Ternyata 2 kali 2 itu bisa membentuk angka 4. Sehingga karena ada 2 kali 2, berarti dia tidak ikut di barisan ini, bilangan prima ini. Yang di sini, barisan bilangan prima itu yang dia hanya mempunyai bilangannya itu dari 1 dan dirinya sendiri. Makanya di sini 4 tidak ikut. 5 itu ya 1 kali 5 saja.
Ada angka lain nggak kalau dikalikan hasilnya 5? Tidak ada ya. Jadinya di sini 5. 6 tidak ikut karena selain 1 kali 6 ada bilangan lain yang bisa dikalikan yang hasilnya 6, yaitu 2 kali 3. Makanya dia tidak diikutkan di sini. 7 hanya ada 1 kali 7. Oke. 9 itu bukan angka prima. Kenapa? Karena selain 1 kali 9 ada angka lagi yang bisa dikalikan hasilnya 9, yaitu 3 kali 3. Nah, sehingga ini 13 sama ya. Dan 11 itu hanya ada 1 kali 11 saja, 13 itu hanya ada 1 kali 13, selain itu tidak ada angka lain yang bisa membentuk angka 13 perkaliannya, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa bilangan bulat positif yang memiliki tepat 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri namanya bilangan prima. Nah, kita lihat nih, ada bilangan prima di sini. 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Ini angka pembentuknya, dia faktornya itu hanya angka 1 dan dirinya sendiri. 1 dirinya sendiri, 1 dirinya sendiri. Semuanya 1 dan dirinya sendiri. Jadi ini merupakan bilangan prima. 4 tadi tidak prima, karena selain angka 1 dan dirinya sendiri, ada angka lain yang bisa membentuk angka 4, yaitu 2 kali 2. 6 juga sama. 9 sama, 8 juga sama, 10 juga sama. Selain 1 kali 10, dia itu bisa dibentuk dari 2 kali 5. Ya, jadi tidak bisa disebut dengan bilangan prima. Oke, dengan demikian angka-angka ini 2, 3, 5, 7, 11, 13. Terus berapa lagi ya? 17. Terus angka 23, 19 itu adalah bilangan prima karena dia pembentuknya faktornya itu hanya 1 dan dirinya sendiri. Seperti itu. Itu namanya bilangan prima. Oke? Selanjutnya nih, kita masuk ke faktor prima dan faktorisasi prima. Nah, faktor berarti itu ya di bagian yang pertama tadi, prima itu berarti angka yang faktornya dirinya sendiri dan angka 1. Oke? Faktorisasi prima hampir sama dengan faktor prima. Coba kita bahas di bawah ya, untuk lebih pahamnya. Oke, untuk memahami faktor prima dan faktorisasi prima, perhatikan contoh berikut. Ini ya, faktor dari 12 itu, angka pembentuk 12 tadi kan kita punya tuh, 1 kali 12. Oke, terus 2 kali 6. Selain itu ada 3 kali 4. Oke, jadi faktor dari 12 itu ya ini nih tadi. Nah, kita lihat, ini kan kita punya 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor dari 12 yang merupakan bilangan prima adalah dari deretan ini tadi. Yang prima tuh yang mana sih? Gitu ya. 1 tidak prima. Oke, ingat-ingat 1 itu tidak ikut bilangan prima. Bilangan prima itu ya mulainya dari 2. 2, 3, 5, 7, terus 11, terus 13. Itu namanya bilangan prima ya. 9 tidak ikut. Nah, di antara deretan ini yang angka prima tuh yang mana? Angka primanya yaitu 2 dan 3. 4 tidak ya, karena ada bilangan lain pembentuk 4 yaitu 2 kali 2. 6 juga tidak, 12 tidak. Sehingga di sini karena yang angka primanya itu 2 dan 3, jadi faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Oke, faktor prima berarti dia adalah faktor dari angka tersebut yang bilangan prima. Itu namanya adalah faktor prima. Oke, selanjutnya faktor prima suatu bilangan dapat ditentukan dengan menggunakan pohon faktor berikut. Ini pohon faktor Ustazah yakin kalian sudah pernah mempelajari. Kalau kalian bingung menggunakan pohon faktor berarti pakainya kotak-kotak enggak apa-apa. Oke. Nih, misalkan nih angka 12. Angka 12 ini kita mulai dari yang angka primanya paling kecil yaitu 2, jangan langsung 3. Walaupun 12 bisa dibagi 3, tapi kita ambil yang paling kecil dulu. Jadi 12 dibagi 2 dapatnya 6. Dibagi 2 lagi, bukan 3 dulu ya, tapi 2 dulu. Berarti 6 dibagi 2, dapatnya 3. Ini yang angka prima kita lingkari. Oke? Nah, ini kita mempunyai 12 itu dari 2 kali 2 kali 3. Nah, 2 kali 2 ini kita bisa tuliskan 2 pangkat 2. Karena 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali ya, makanya 2 pangkat 2 dikalikan 3. Ini namanya faktorisasi prima. Dia merupakan faktor-faktor yang bilangan prima. Seperti itu, oke? Kesimpulannya di sini adalah perkalian dari faktor-faktor prima suatu bilangan disebut faktorisasi prima bilangan tersebut. Oke. Paham ya sampai sini ya? Kita selanjutnya akan membahas FPB dan KPK.
Oke, ini bisa, ini contoh ya. FPB itu adalah faktor persekutuan. Ini faktor persekutuan merupakan faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Untuk memahami FPB, kita lihat nih contoh ini. Kita punya faktor dari 6, angka bentuk 6 itu adalah 1 kali 6. Selain 1 kali 6 kan 2 kali 3 tuh. Benar ya? Nah, faktor dari 9 itu kita punya 1 kali 9. Selain 1 kali 9 itu 3 kali 3. Makanya 3-nya cukup dituliskan 1 kali saja. Tidak usah 2 kali. Seperti itu ya. Karena angka 3 yang ini sudah mewakili. Faktor yang sama. Oke, faktor. Ini kan kita sudah ketemu faktor nih. Kita cari. Faktor dari angka 6 dan angka 9 ini yang sama tuh yang mana sih? Itu ya. Ternyata yang sama adalah 3 dan 1. Oke, 1 dan 3. Ini namanya faktor persekutuan terbesar. Berarti kita lihat, kita kan punya faktor persekutuan tuh. Yang kita cari yang paling besar. Di antara ini yang paling besar tuh yang mana? Yang 3 ya. Ini, oke. Berarti di sini faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 6 dan 9 adalah 3. Kesimpulannya, FPB dua bilangan bulat positif atau lebih adalah bilangan terbesar yang habis membagi bilangan-bilangan tersebut, atau ini sebenarnya bisa ditulis menggunakan pohon faktor. Coba kita menggunakan pohon faktor ya. Tadi 6 dan oke, sekalian mencari KPK ya. Ini coba carilah FPB PB dan KPK dari 6 dan 8 ya. Oke. Cara pertama kita menggunakan pohon faktor. Oke. Dibagi 2 ya. Kita ambilnya yang faktor bilangan prima yang paling kecil, dapatnya 3. Oke, karena sudah selesai di angka prima, berarti sudah selesai. Berarti tinggal 2 kali 3 saja. Oke, yang tadi 9 ya, bukan 8, bentar. Ini 9. Nah, 9 itu berapa sih? 3 ya, karena tidak bisa dibagi 2, berarti langsung ke 3. 9 dibagi 3 dapatnya 3. Jadi angka pembentuknya atau faktor ininya, faktor primanya itu adalah 3 kali 3. Oke. Ini kita bisa tulis 2 kali 3, kalau yang ini 3 pangkat 2 karena 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali, jadinya 3 pangkat 2 ya. Nah, untuk mencari FPB, oke, untuk mencari FPB ya, kita mengerjakannya seperti ini aja biar gampang. 6 dan 9. Kalau yang FPB kita tulisnya yang eceran. Eceran itu yang pecah-pecah, tidak yang dalam bentuk pangkat. Nah, kita tulis 2 kali 3. Untuk yang 9 itu 3 kali 3. FPB itu tadi kan kita mencari yang sama ya. Oke, yang sama ya. Yang sama ini 2 gak ada yang sama. Berarti kan yang sama ini ya 3 ya. Ya udah, berarti yang sama kita kotaki. Oke, berarti yang sama kan angka 3 saja. Oke, berarti ya FPB-nya langsung FPB dari 6 dan 9 adalah 3. Seperti itu. Oke? Nah, kita lanjut ke KPK dulu untuk penjelasannya. Oke. Untuk KPK, nih KPK berarti kelipatan persekutuan terkecil. Pertama kita mencari kelipatannya dulu. Kelipatan dari 6 itu berarti 6. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. Atau ditambah 6 terus ya ini tuh. 24, 30 dan seterusnya. Nah, kelipatan dari 9 itu berarti 9, 18, 27, 36, 45, 54 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kelipatan yang sama. Ini ya KPK ya, dia kelipatan yang sama atau kelipatan persekutuan. Berarti di sini kelipatan yang sama tuh yang mana sih?
Ini 12 nggak ada, 6 nggak ada, 18 ada tuh, berarti ditulis. Coba 24 di sini nggak ada, 30 di sini nggak ada, 36 ada ya, berarti ditulis 36. Selain itu diurutkan, 42 nggak ada, 48 nggak ada, 54. 54 ada nih. Nah, berarti 54 juga. Terus 72 ya. Nah, karena di sini KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, artinya dia dipilih angka yang paling kecil. Kalau yang FPP tadi kan kita mencari faktor yang paling besar, kalau yang KPK ini kita mencari kelipatan yang angkanya paling kecil. Nah, yang paling kecil itu adalah ternyata 18. Gitu ya. Jadi KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Kalau dari yang mengurutkan, kalian boleh mencari KPK dengan cara mengurutkan kayak gini, kelipatannya dicari yang sama tuh, ya. Nah, di sini kesimpulannya adalah KPK dua bilangan bulat positif atau lebih adalah bilangan terkecil yang habis dibagi bilangan-bilangan tersebut. Itu namanya KPK. Oke. Kalau kalian nanti kelamaan pakai yang ini, coba kita yang pakai pound faktor tuh. Ya, coba kita cari. Oke. Untuk yang FPB caranya ini ya dijajarkan ya, ditulisnya yang eceran. Eceran itu yang nggak usah dalam pangkat-pangkatan. Nah, kalau KPK-nya, oke, KPK langsung kita tulis. Ada ketentuannya dulu. KPK itu adalah semua angka ditulis. Pokoknya angka yang muncul di antara 6 dan 9 itu ditulis. Semua angka ditulis. Terus, apabila ada angka yang sama, maka dipilih pangkat paling besar. Itu ya. Contohnya nih. Misalkan nih, kita kan punya 2 kali 3 sama 3 kuadrat ya. Oke, kita langsung tulis KPK. Kok nggak kelihatan? KPK dari 6 dan 9. Oke, kita pilih 2. 2 ini kan ada, ditulis. Karena di sini nggak ada pangkat yang lebih tinggi, berarti kita pilih yang ini. Berarti 2. Kali, ingat ya kalau di SMP, kali itu nulisnya titik. Ya, biar lebih simple. Kayak gitu. Jadi kalau ada titik, artinya itu kali. Nah, sekarang kita punya angka 3 nih. Ada 3 yang sama. Ini 3-nya pangkat 1. Ini pangkat 1 artinya ya. Nah, ini pangkatnya pangkat 2. Berarti yang kita pilih yang ini. Gitu. 3 pangkat 2. Oke. Kalau sudah, kita jabarkan. 2 kali 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. 3 kali 3 itu adalah 9. 2 kali 9 itu 18. Jadi, KPK dari 6 dan 9 itu adalah 18. Oke, tapi di sini menggunakan cara faktor, pohon faktor. Ketemunya sama. Tadi kan ketemunya 18 juga ya. Ininya juga 18. Seperti itu. Jadi nanti lebih gampangnya pakai pohon faktor untuk yang angkanya besar-besar. Ustazah nih contohkan lagi ya. Oke. Misalkan nih ada soal soalnya adalah carilah F ini ya F. Carilah FPB dan KPK dari bilangan berapa ya?
Coba kita cari 20 24 lah. 24 terus 56 sama 72 misalkan. Nah, kita disuruh mencari FPB dan KPK. Cara pertama sama kita membuat pohon faktornya dulu masing-masing. 24 dulu ya. Oke. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Kalau tidak bisa 2 baru 3 seperti itu. 12 dibagi 2 itu 12. Nah, kita bagi 2 lagi karena 2 bisa. Ketemunya 12 bagi 2 ketemunya 6 ya. Oke, bagi 2 lagi ketemunya 3. Jadi di sini 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 karena 3 kali ya, kali 3. Nah, untuk yang 56 sama dibagi 2, faktornya 2, dapatnya 25 28. Dibagi 2 lagi, dapatnya 14. Dapat 2 lagi, dapatnya 7. Oke. Setelah itu 72. Oke, bagi 2, benar bagi 2 bisa ya. Ketemunya 35, 36. Terus bagi 2 lagi, ketemunya adalah 15, 18. Terus bagi 2 lagi, ketemunya 9. Terus bagi 3, 3. Oke, karena dia sudah berhenti di angka 3, berarti sudah. Oke. Intinya dia berhenti di angka prima. Ini juga berhenti di angka prima. Ini berhenti di angka prima. Ini artinya 2 kali 2 kali 2 kali 7 atau 2 pangkat 3 kali 7. Kalau ini 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau bisa dituliskan 2 pangkat 3 kali 3-nya ada 2 ya, berarti 3 pangkat 2. Seperti itu. Oke, sampai sini paham? Sekarang kita mencari FPB-nya. Pakai warna apa ya? Warna merah aja lah ya. Ini KPK. KPK-nya itu FPB dulu, sorry. FPB. Nah, kalau FPB kalian diurutin dulu nggak apa-apa. Berarti yang 24 terus 56 sama 72. Berarti 2 kali 2 kali 3 kali 3. Terus di sini 2 kali 2 ini ya. Bentar. Ini 2 bukan 3. Ini 2 kali 2 kali 7. Kalau ini 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Kali 3. Nah, sekarang kita lihat nih. Coba ada yang sama nggak sih ketiga ini? Ini sama ya? Kita kasih warna yang beda. Warna ini aja lah. Berarti ini sama. Kayak kita tulis yang sama. Berarti 2 kali. Yang sama lagi itu yang ini ya, ini sama dengan ini sama dengan ini. Ya udah kita tulis karena angkanya yang sama itu 2, kita tulis 2. Oke. Ini sama ini kan sama juga nih. Berarti karena ketiga-tiganya sama, berarti tulis lagi 2. Oke, kita cek lagi nih. Ini 3 ada, di sini ada, tapi di sini nggak ada. Berarti tidak bisa kita lingkari. Berarti hasilnya adalah cuma ini saja. Berarti 2 kali 2 kali 2 itu adalah 8. Jadi FPB dari 24, 56, dan 72 adalah 8. Seperti itu. Oke? Sekarang kita mencari KPK-nya. Oke, di sini FPB-nya. Sekarang kita cari KPK. Kalau KPK caranya mencari itu ya, cari. Pokoknya semua angka ditulis.
Ini ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Karena semuanya 2 pangkat 3, kita pilih semuanya. Karena pangkatnya sama semua. Ya udah berarti 2 pangkat 3. Oke, di sini ada 3. Di sini ada 3 enggak? Enggak ada ya. Kalau di sini ada 3 pangkat 2, kita pilih yang pangkatnya sama, yang pangkatnya lebih besar atau lebih tinggi, yaitu 3 pangkat 2. Nih, berarti 3 pangkat 2. Selain itu, ini udah selesai, berarti 7. Selain itu ada 7 pangkat yang lebih tinggi enggak? Enggak ada, berarti 7-nya tetap tulis. Berarti 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali berapa ini ya? 9 berarti ya. Oke, 9 dikalikan dengan 7. Oke, coba kita kali 8 kali 9 kali 7 itu adalah 504. Jadi KPK dari 24, 56, dan 72 adalah 504. Nih ya. KPK dari 24, 56, dan 72 adalah 504. Itu, oke? Silakan semuanya materi yang Ustazah jelaskan itu ditulis, mulai dari yang bagian pertama tadi ya, faktor, terus kelipatan, faktor prima dan faktorisasi prima, semuanya sampai FWB dan KPK ditulis. Oke, kalau ada pertanyaan boleh WA Ustazah. Ustazah akhiri, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.